Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menetapkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek sebagai daerah dengan level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Padahal sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menyatakan wilayah Jabodetabek masuk ke dalam level 2 PPKM berdasarkan Inmendagri atau Instruksi Mendagri nomor 33 tahun 2022. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal menyebutkan awalnya pemerintah pusat menetapkan Jabodetabek masuk ke dalam PPKM level 2 berdasarkan indikator transmisi wilayah. Namun Kemendagri melihat bahwa terjadi tren penurunan kasus dalam 1 pekan terakhir. Dalam 1 pekan terakhir kami melihat terjadi tren pelandaian yang mengindikasikan wilayah aglomerasi Jabodetabek telah melewati puncak penularan, saudara, kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal. Saudara, pemerintah berencana memberlakukan vaksin dosis ketiga atau penguat atau booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana itu merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo melihat pencapaian vaksinasi booster Indonesia yang masih di bawah target. Erlangga menambahkan syarat vaksinasi dosis ketiga ini dinilai sebagai salah satu strategi yang dapat mendongkrak tingkat vaksinasi. Pasalnya, sebelumnya strategi serupa pernah berhasil meningkatkan tingkat vaksinasi dosis kedua dengan syarat perjalanan. Dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Saudara, hingga 6 Juli 2022, program vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama mencapai lebih dari 201 juta dosis atau mencapai 96,82% dari target nasional. Sementara vaksinasi dosis kedua sebanyak lebih dari 169 juta dosis atau 81,26%. Sedangkan vaksinasi dosis ketiga masih sangat rendah, baru mencapai 51 juta dosis atau hanya 24,53%. Saudara, mengapa aturan level PPKM di Jabodetabek bisa berubah dari level 2 menjadi level 1 dalam sekejap? Bagaimana nantinya penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia. Dipo, hanya berselang 1 hari ya, dari PPKM level 2 dinaikkan, lalu kemudian turun kembali menjadi PPKM level 1. Sebelumnya, PPKM level 1, apa yang mendasari pertimbangan ini? Ya, betul sekali, Aiman. Kalau kita kutip ataupun kita gunakan statement yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, setidaknya ada 2 alasan mengapa pada akhirnya walaupun hanya berselang 1 hari, pemerintah kembali merubah kebijakan ataupun level PPKM di wilayah Jabodetabek pada hari kemarin berada di level 2 tetapi pada hari ini berada di level 1. Yang pertama adalah pemerintah melihat bahwa terjadi penurunan kasus dalam sepekan terakhir yang menunjukkan maksud kami wilayah dari aglomerasi Jabodetabek telah melewati puncak penularan kasus. Sementara untuk alasan kedua, pemerintah juga melihat bahwa dari tingkat rawat inap dan juga tingkat kematian ini masih dapat dikatakan rendah. Kedua hal ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menjelaskan mengapa pada akhirnya walaupun hanya berselang 1 hari pemerintah kembali merubah instruksi Mendagri ataupun merubah aturan level PPKM di wilayah Jabodetabek. Padahal kalau kita rinci lebih dalam sebenarnya 2 alasan tersebut bisa saja sebenarnya digunakan sebelum pemerintah menetapkan level PPKM level 2 pada hari kemarin. Apakah kemudian ada faktor-faktor lain seperti misalnya adalah faktor geliat ekonomi yang kemudian cukup baik progresnya pada beberapa waktu terakhir ini, apakah kemudian faktor tersebut juga menjadi pertimbangan? Tentu ini yang kemudian harus dikonfirmasi lebih lanjut kepada pemerintah.
Tetapi yang dapat dipastikan adalah PPKM level 1 di wilayah Jabodetabek ini sudah tertuang dalam Inmendagri nomor 35 tahun 2022 yang akan berlaku per hari ini 6 Juli 2022 hingga 1 Agustus 2022. Menarik kalau kita mengacu juga pada berbagai tanggapan dari ahli maupun dari epidemiolog yang menilai bahwa sebenarnya sah-sah saja pemerintah melakukan perubahan kebijakan karena data epidemiologi ini bersifat dinamis, artinya sangat cair, dapat berubah sewaktu-waktu. Tetapi yang perlu ataupun yang disoroti oleh para pakar dan juga epidemiolog adalah seharusnya perubahan kebijakan ini minimal dilakukan 1 minggu setelah kebijakan sebelumnya ditetapkan. Artinya ini juga menjadi dalam tanda kutip evaluasi dan juga masukan bagi pemerintah karena tentu perubahan aturan ini juga sangat berpengaruh ke beberapa sektor. Seperti misalnya sebagai contoh jika pada hari kemarin sektor perkantoran non esensial ini dapat memaksimalkan ataupun dapat menginstruksikan karyawan yang bekerja di kantor sebesar 75%, tetapi karena hari ini berubah jadi level 1, WFO ini dapat berlangsung ataupun dapat dengan kapasitas 100%. Aturan-aturan seperti ini yang sebenarnya harus diperhatikan pemerintah pada saat merubah kebijakan. Tidak hanya sektor perkantoran tetapi juga sektor lain seperti misalnya adalah pusat perbelanjaan, kemudian juga tempat ibadah, karena seluruh aspek kehidupan tentu diatur pada saat ini dalam aturan PPKM. Artinya pertimbangan-pertimbangan ini yang nampaknya perlu lebih serius, perlu lebih didalami oleh pemerintah sebelum nantinya merubah kebijakan dari level PPKM di suatu wilayah, Aiman. Iya, ke depan apa yang kemudian disampaikan oleh pejabat Kemendagri bahwa puncak penularan Jabodetabek telah tercapai. Apakah artinya akan cenderung turun atau bisa nanti ada puncak kedua dan seterusnya? Bagaimana Anda menyikapi atau Anda mencermati pernyataan ini? Iya, kalau kita lihat dari statement dari Kemendagri, kemudian juga dari statement yang kemudian mungkin juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan bahwa sebenarnya seperti misalnya contohnya di wilayah ibu kota DKI Jakarta, untuk varian Omikron BA4 dan juga BA5 ini sudah dapat dikatakan 100%. Artinya seluruh kasus COVID di ibu kota ini sudah 100% dengan varian Omikron BA4 dan juga BA5. Biasanya jika sudah 100% seperti ini akan ada tren penurunan dari puncak penularan dan juga puncak kasus dari varian yang memang eksis pada saat ini. Tetapi tentu kita juga masih harus mewaspadai karena seperti yang juga tadi Anda sebutkan bahwa kalau kita ingat dan juga kita kutip statement baik itu yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Menteri Kesehatan pada hari Senin yang lalu menunjukkan bahwa tingkat vaksinasi booster ataupun vaksinasi dosis ketiga di Indonesia ini masih sangat rendah. Bahkan kalau kita dasari pada keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa untuk daerah di luar Jawa Bali tingkat vaksinasi dosis ketiga ini masih di bawah 20%. Presiden Jokowi juga sebelumnya sudah mewanti-wanti pada kalau tidak salah pada bulan Juni yang lalu menyebutkan bahwa sangat sulit sebenarnya mencari peserta dari vaksinasi dosis ketiga. Artinya pemerintah dalam hal ini akan mengeluarkan surat edaran terkait dengan untuk menstimulus vaksinasi dosis ketiga agar masyarakat dapat proaktif agar COVID-19 di Indonesia tidak lagi mengalami peningkatan yang signifikan, Aiman. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Jakarta terkait dengan penurunan PPKM dari level 2 ke level 1 di Jabodetabek yang direvisi setelah 1 hari PPKM level 2. Terima kasih, sehat selalu.